Indonesia Rizky Pratiwi, saya sebagai video. Kami dari kelompok simpati ingin melakukan upacara tentang orang yang disabilitas. Halo, nama kamu siapa? Rizky Prasetyo. Boleh nggak aku wawancara? Boleh. Apa pendapatmu tentang orang yang disabilitas tunarungu? Saya bersyukur karena masih memiliki badan yang lengkap. Jika bertemu, bagaimana caramu menyikapi orang yang disabilitas tunarungu? Menyikapi dengan baik. Kalau menurutmu, cara berkomunikasi dengan orang yang disabilitas tunarungu itu bagaimana sih? Memakai bahasa isyarat. Bagaimana sikapmu jika orang yang disabilitas tunarungu meminta bantuanmu? Membantu. Oke, terima kasih. Halo semuanya, Pak boleh wawancara nggak Pak? Boleh. Apa pendapat Bapak tentang orang yang disabilitas tunarungu? Ya, tunarungu kan mereka tuh tidak bisa mendengar ya. Jadi kalau menurut Bapak, misalkan kalian ketemu sama tunarungu dan ingin menyapa ataupun ingin memberikan bantuan itu, jangan langsung teriak ataupun berbicara kepada mereka. Tetapi sebisa mungkin kalian menepuk dulu punggungnya sebelum melakukan kontak komunikasi ya. Jadi kalau misalkan ada tunarungu itu, jangan langsung diajak bicara karena kemungkinan mereka akan kaget gitu karena mungkin pakai alat pendengaran atau seperti apa. Jadi lebih baik sebelum memulai komunikasi itu ditepuk dulu pundaknya agar bisa berkomunikasi. Seperti itu. Jika bertemu, bagaimana cara Bapak menyikapi orang yang disabilitas tunarungu? Ya, kalau misalkan bertemu, misalkan kita mau menawarkan bantuan, ya seperti itu. Sebelum menawarkan bantuan, kita tepuk dulu, lalu kita tanya perlu bantuan seperti apa gitu. Jadi hindari dengan cara berteriak ataupun berbicara kencang terhadap mereka, seperti itu. Kalau menurut Bapak cara berkomunikasi dengan orang yang disabilitas tunarungu itu bagaimana sih? Kalau tunarungu kan itu benar-benar tidak bisa mendengar ya. Jadi kalian bisa menggunakan bahasa tubuh ataupun bahasa yang menggunakan tangan ya, bahasa tangan. Kalau misalkan mereka sudah berlatih, insya Allah kalau kita menggunakan bahasa tangan, bahasa tubuh juga mereka akan mengerti. Seperti itu komunikasinya. Bagaimana sikap Bapak jika orang yang disabilitas tunarungu meminta bantuan? Sikap, oke. Kalau sikap saya sebagai orang yang normal ya, selagi masih bisa kita bantu, kita akan bantu ya semaksimal mungkin. Jangan malah menelantarkan mereka, karena mereka kekurangannya bukan keinginan mereka. Jadi apa salahnya kita sebagai orang yang normal membantu mereka supaya bisa menjalani kehidupan dengan baik seperti itu. Oke, makasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin wawancara ya, Ibu. Boleh diizinkan. Apa pendapat Ibu tentang orang yang disabilitas tunarungu? Tunarungu artinya apa coba? Yang tidak bisa mendengar. Tentu dong kasihan. Tentu dong harus mengasihani juga, menghargai juga dong. Kalau Ibu bertemu sama orang yang tunarungu, gimana cara Ibu nyikapin itu? Tunarungu tidak bisa mendengar ya. Cara menyikapinya tentu dong harus dengan baik, berteman baik, bersosialisasi dengan baik dan juga menghargai tentunya. Nah, kalau menurut Ibu cara berkomunikasi dengan orang yang disabilitas tunarungu gimana? Dengan isyarat tangan, kalau nggak isyarat mulut yang lebih jelasnya. Gimana sikap Ibu kalau ketemu orang yang disabilitas tunarungu meminta bantuan Ibu? Nih, dia lewat di samping ibu, kasihan dong, sedih juga dong, kan sama-sama manusia ya. Seperti itu, kasihan, sedih, dan harus bantu juga. Tidak boleh kita nggak menghargai sama teman. Ya, makasih ya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tunarungu. Apa pendapat kakak tentang orang yang disabilitasi tunarungu? Tunarungu itu kan tidak bisa mendengar. Walaupun dia tidak bisa mendengar, dia itu juga tetap manusia. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan orang tunarungu. Jika bertemu, bagaimana caramu menyikapi orang yang disabilitasi tunarungu? Biasanya kalau tunarungu itu kita tidak bisa mencirikan ya. Kalau misalnya beda lagi dengan tunanetra itu kita masih bisa mencirikan kalau dia tunanetra atau bukan. Kalau misalnya kita bertemu dengan orang tunarungu, kita harusnya lebih peka. Misalnya kita sedikit-sedikit menggunakan bahasa isyarat ataupun dengan handphone gitu misalnya. Kalau menurutmu
cara berkomunikasi dengan orang yang disabilitas tunarungu itu bagaimana sih, Kak? Tentu saja tadi seperti menggunakan bahasa isyarat, kita bisa mungkin belajar sedikit-sedikit bahasa isyarat dan mungkin bisa menggunakan handphone, nanti kita kasih ke dia, nanti dia bisa balas lagi ke kita. Bagaimana sikapmu jika orang yang disabilitas tunarungu meminta bantuanmu? Tentu saja kita harus membantunya karena kita tidak boleh membeda-bedakan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, boleh wawancara nggak, Pak? Apa pendapat Bapak tentang orang yang disabilitas tunarungu? Dan saya sendiri, saya Nasya Rizky Pratiwi, saya Halo semuanya, boleh wawancara nggak, Pak? Boleh. Apa pendapat Bapak tentang orang yang disabilitas diem baik. mati? Nggak apa-apa, tinggal disodorin aja. Gini. Matiin aja, HP-nya matiin. Satu.